Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya tentunya di channel Marwan Project. Nah oke, video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya membuat burung itu bermental bagus, atau biasa disebut orang-orang itu bermental baja ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bermental baja? Burung bermental baja adalah burung yang tidak takut atau tidak malu-malu ketika dia mau bunyi, entah dimanapun, entah dengan siapapun. Maksudnya gimana? Ya dimanapun berada, burung itu nggak akan takut kalau dia mau bunyi cuy. Kalau bunyi ya bunyi aja, los gitu. Dan dia juga tidak takut sama siapapun. Maksudnya dengan mungkin sesama jenis burungnya, atau dengan jenis burung yang berbeda, atau dengan keadaan lingkungan sekitar. Maksudnya dengan lalu lalang orang atau keramaian banyak orang atau manusia coy. Nah itu yang disebut dengan burung bermental baja. Nah terus gimana cara membuat burung menjadi bermental baja? Nah ini tentunya tidak langsung ya, maksudnya tidak secara instan. Ini melalui tahap atau proses. Tentunya tidak dengan burung yang baru, maksudnya burung yang baru beli dari Om Yokan atau dari pasar, atau mungkin baru tangkapan hutan. Nah, ini tidak langsung bisa dibuat terapi atau pelatihan mental. Ini harus melalui proses, yaitu proses penjinakan terlebih dahulu. Kalau untuk burung-burung yang baru, maksudnya burung yang baru beli atau dari tangkapan hutan, itu harus melalui tahap penjinakan terlebih dahulu coy. Ya minimal sampai burung itu sudah mau bunyi di rumah terlebih dahulu lah. Minimal udah bunyi, walaupun masih malu-malu, tapi minimal udah tenang di rumah dan udah mau bunyi. Nah itu bisa masuk ke tahap pelatihan mental. Nah kalau sebelum itu ya harus penjinakan terlebih dahulu ya. Walaupun pelatihan mental itu juga termasuk kategori penjinakan juga, cuman kalau untuk pelatihan mental itu karena lebih ekstrim ya, jadi harus ke tahap yang kedua. Nah kalau teman-teman mempunyai burung sudah mulai bunyi atau sudah tenang di rumah atau semi jinak lah ya, atau bahkan bisa jinak, nah itu baru bisa ke tahap pelatihan mental, membuat burung menjadi bermental baja. Nah terus kalau sudah, gimana sih caranya membuat burung menjadi bermental baja? Nah tahap yang pertama adalah membuat burung tidak takut dengan kita. Jadi maksudnya kita itu diri kita yang merawat. Jadi poin pertama adalah membuat burung tidak terlalu takut ya, walaupun masih takut tapi tidak terlalu takut dengan kita. Dengan cara gimana? Dengan cara kita goda coy ya, kita goda dengan tangan kita. Misalkan tangan kita ke dalam kandang itu agak lebih lama, atau kita goda-goda. Tapi dalam menggoda ini juga jangan pas memberi makan, jangan waktunya pas memberi makan. Usahakan sebelum atau sesudah ya. Ini kalau saya pribadi, ini saya lakukan sebelum memberi makan, itu tepatnya pas membuka kerodong. Nah membuka kerodong itu kita sambil mengganti air, atau mungkin kita goda-goda pokoknya pas buka, tangan kita masukkan, entah itu mau ganti air atau cuman sekedar menggoda, kita goda. Tapi nggak perlu berlebihan, maksudnya nggak harus setiap saat kita goda terus, tapi yang penting konsisten beberapa hari gitu. Yang penting tidak terlalu takut dengan kita coy. Kalaupun kita tidak mau menggoda, minimal tangan kita masuk ke dalam kandang atau ke dekat kandang. Itu agak sedikit lama, walaupun kita tidak menggoda, tapi itu membuat burung terbiasa dengan kita, dengan tangan kita. Jadi minimal membuat burung tidak takut kepada kita yang merawat. Nah kalau sudah melakukan tahap yang pertama itu, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan cara memindah gantungan atau menempatkan burung pada tempat yang berbeda di area rumah. Maksudnya untuk menguasai lingkungan rumah, maksudnya lingkungan kita terlebih dahulu untuk tahap awal. Nah misalkan gini, hari ini kita gandang di depan rumah, mungkin besok kita gandang di samping rumah sebelah kanan, dan esoknya lagi kita gandang di samping sebelah kiri. Nah itu kita lakukan berulang-ulang sampai burung itu sudah terbiasa dengan lingkungan atau tempat gantangan yang berbeda. Nah ini melatih burung cepat menangkap keadaan lingkungan, beradaptasi masuknya. Nah jika teman-teman sudah melakukan pelatihan mental di area sekitar rumah, nah masuk ke tahap selanjutnya coy, yaitu dengan cara mengajak jalan-jalan. Nah ini nggak perlu
mengajak jalan-jalan yang terlalu jauh-jauh terlebih dahulu ya, karena ini masih tahap-tahap awal, maksudnya tahap-tahap mulai beranjak kan. Jadi kita ajak ke, mungkin kalau teman-teman punya teman yang punya burung-burung ya, entah itu burung apa, bawalah ke tempat burung yang punya teman. Yang penting jangan burung sejenis terlebih dahulu ya. Misalkan teman-teman punya kacer, nah punya teman pleci atau kenari, nah bawalah, deketin sambil kita ngobrol-ngobrol sama teman, burung kita bawa, kita gantang. Atau enggak ketika teman-teman mau sarapan ke angkringan, nasi kucing maksudnya, atau ke warung kopi, kita sambil ngopi, itu burung bawa aja, nggak usah takut-takut coy. Bawa, yang penting burung kita ajak jalan-jalan dengan tujuan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan, maksudnya mengenal lingkungan baru, mengenal keadaan baru, lingkungan sekitar yang baru. Nah, teman-teman nggak perlu mempunyai pikiran nanti takut burungnya nanti kalau gerabakan terus lecet-lecet terus gimana, nanti kalau stres gimana, gini-gini. Nggak usah takut, itu adalah proses, nggak apa-apa. Kalau kita nggak latih terus kapan, nah gitu loh, itu memang proses, nggak apa-apa. Apalagi burung masih muda itu nggak apa-apa, kita ajak buntas-buntas ntar nggak apa-apa. Itu lama-kelamaan juga akan terbiasa sendiri coy. Kalau kita nggak coba, kalau kita nggak latih terus kapan, nah gitu. Nah, jangan pula teman-teman juga beranggapan malu kalau dikatain teman atau dikatain orang, oh burung nggak bunyi aja dibawa, manuk ramunya digowo, ya kan. Nggak usah malu. Nah, kita itu melatih burung, melatih mental burung, kenapa mental kita yang ciut gitu loh. Jadi mental kita juga harus ini, nggak apa-apa, namanya juga melatih burung. Kalau bunyi syukur, enggak ya apa-apa, namanya juga melatih, ntar lama-lama juga bunyi. Nah, itu tahapan bisa dikatakan tahapan yang kedua ya, dari lingkungan rumah kita ke lingkungan sekitar kita, dekat-dekat rumah, mungkin di rumah tetangga atau di warung-warung tempat kita sarapan atau ngopi-ngopi. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, kita beranjak ke tahap selanjutnya coy, yaitu tahap yang lebih ekstrim. Maksudnya ke tahap yang lebih tempatnya ramai coy. Nah, yang di sini saya anjurkan dibawa ke tempat pasar burung coy, jangan pasar biasa, tapi pasar burung. Kenapa? Karena di pasar burung kita juga melatih burung bermental bertemu dengan sesama jenis burung, bahkan burung-burung jenis berbeda, dan keramaian banyak orang. Nah, itu double-double coy manfaatnya coy. Sambil kita melatih burung itu gimana sih kalau berhadapan sesama jenis, atau biasanya kan agak jauh-jauhan kalau di pasar kan, nggak satu deretan kayak orang ngetrek gitu kan. Nah, jadi kita bawa ke pasar, nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak bunyi nggak apa-apa ya kan. Ini namanya melatih, nggak perlu malu, nggak apa-apa. Gerabak juga nggak apa-apa, kita latih tetap. Gerabak kalau bundas-bundas ya nggak apa-apa, sebentar-sebentar saja, yang penting kita sering ngajak. Ntar lama-lama akan terbiasa sendiri coy. Kalau sudah terbiasa juga nanti burung akan beradaptasi dan juga akan berani bunyi. Yang penting kita harus konsisten, nggak perlu takut, nggak perlu malu. Nah, di pasar pun kita juga nggak perlu satu titik kita gantung di satu titik, perlu nggak apa-apa kita pindah-pindah, mungkin di bawah, di atas, nggak apa-apa, jangan takut. Nah, kalau sudah melakukan di pasar itu kan termasuk ekstrim ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga, karena kalau kita teledor bisa dibawa orang. Jadi tetap dalam pengawasan kita, walaupun kita gantang di atas maupun di bawah. Nah, kalau sudah di pasar, kita maksudnya sudah di rumah, di dekat-dekat rumah, maksudnya di warung kopi atau di rumah teman, terus kita bawa ke pasar. Nah, kalau sudah, ini tahapan yang terakhir adalah dengan cara mengetrek. Ngetrek itu adalah duel sama jenis burung, atau enggak teman-teman langsung ikutan latber, nggak apa-apa. Sekalian mengecek untuk gimana sih kualitasnya, apa sih kekurangannya, gimana sih kelebihannya. Nah, di situ kita bisa tahu dengan cara di track atau dibawa ke latber, latihan bersama. Nah, nggak perlu takut juga nanti kalau nggak bunyi nggak apa-apa, namanya burung ya kan, kadang mau bunyi kadang enggak, yang penting kita latih. Dengan cara kita latih, lama-kelamaan juga dia akan terbiasa sendiri coy, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nah, itu adalah cara-cara gimana membuat burung menjadi bermental baja coy. Dengan sering kita melakukan, maka burung akan terbiasa dengan keadaan sekitar, dengan lingkungan sekitar. Nah, tapi untuk terapi atau pelatihan ini ditujukan kepada burung-burung ditujukan kepada orang-orang yang biasanya suka akan lomba,
dan suka akan pebisnis. Maksudnya gini, biasanya digunakan untuk para pelomba-lomba. Jadi pelomba itu pengen punya burung yang mempunyai bermental baja. Tentunya untuk lomba. Kalau lomba kan biasanya kan harus gimana ya, kalau kita melihat burung berani bunyi di depan banyak orang, apalagi ditonton, itu kan otomatis membuat hati kita senang kan. Itu tujuan kita memelihara burung untuk para pelomba, biasanya gitu. Walaupun nggak menang, walaupun nggak apa, paling minimal dia berani tampil, berani bunyi di depan banyak orang, itu sudah membuat kita bangga dan senang. Dan di sisi lain, pelatihan mental ini juga digunakan oleh para pebisnis. Maksudnya gimana? Misalkan kita itu membeli burung 200 ya kan, itu kita kalau pebisnis kan biasanya memoles. Nah, moles dengan cara pelatihan mental seperti ini, otomatis burung kan berani bunyi di depan orang, banyak orang kan, otomatis kan banyak peminat. Jadi nggak mungkin kalau kita cuman untung misalkan 200 dijual 300, kan nggak mungkin. Itu kalau pebisnis biasanya nggak mungkin. Jadi biasanya misalkan 200 bisa dijual 500, 600, 700, bahkan bisa lebih kalau burungnya bisa mempunyai kualitas yang bagus ya kan. Nah, ini biasanya ditujukan untuk orang-orang semacam ini. Nah, tapi untuk pelatihan mental seperti yang saya katakan tadi, itu tidak ditujukan untuk para orang-orang yang sekedar hobi burung untuk kicauan di rumah. Kenapa? Karena nggak semua orang itu mempunyai waktu dan kelonggaran untuk merawat burung seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan kebawa kemana-mana, terus dibawa ke pasar, ngetrek dan sebagainya, itu nggak semua orang mempunyai waktu. Jadi banyak orang-orang sibuk, memang ada waktu tiap hari siang sore mikirin burung-burung. Iya, saya juga tahu. Nah, ini jadi nggak perlu ada yang komen maksudnya emang tiap hari harus ngurusin burung, nggak ada kerjaan yang lain. Nah, ini sebenarnya video saya tujukan untuk orang-orang yang pelomba, atau yang suka lomba, atau yang suka menjual burung dengan harga yang lebih sedikit mahal. Kalau orang pedagang-pedagang kebanyakan yang penting untung sedikit, dijual, ntar beli lagi untuk sedikit jual. Jadi lebih itu yang bisa dinamakan pedagang. Pedagang sama bisnis kan beda. Kalau bisnis kan ya memang hobi, cuman agak sedikit harganya agak sedikit dinaikkan. Nah gitu. Jadi untuk para teman-teman yang mungkin di rumah hanya sekedar ocehan sekedar di rumah, ya nggak perlu mengikuti saran-saran seperti ini. Dan tentunya untuk pelatihan mental ini juga, maksudnya gini, pelatihan mental ini juga yang paling menentukan adalah kualitas burung tersebut. Jadi semua burung mempunyai mental, mempunyai bakat mental, cuman bakat burung kan berbeda-beda. Maksudnya gini, ada yang mentalnya sangat bagus, ada yang bagus, ada yang standar. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan atau mengeluarkan bakat-bakat tersebut. Jadi setiap burung itu berbeda-beda, jangan kok disamakan gitu loh. Yang penting kita berusaha untuk membuat burung bermental baja, maksudnya mempunyai mental yang bagus, berani tampil di depan banyak orang. Masalah kualitas ocehan, kualitas gimana-gimananya kan tergantung bakat si burung. Nah, jadi itulah cara-cara untuk membuat burung menjadi bermental bagus atau bermental baja. Itu bisa diterapkan kepada berbagai macam jenis burung, seperti kacer, seperti cendet dan sebagainya. Apalagi pleci. Kalau pleci lebih suka lagi itu. Pleci itu adalah burung yang paling suka diajak jalan-jalan, menurut saya itu paling suka diajak jalan-jalan. Nah, oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan komen. Kalau perlu di share pada teman-teman yang lain kalau bermanfaat ya kan. Ambil manfaatnya kalau ada manfaatnya, kalau nggak ada ya silahkan abaikan saja. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka ya abaikan saja. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Saya Marwan, bye bye.